Sunnah juga terbagi dua, Mat. Nik ya, jadi sunnah juga terbagi dua. Ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Namun yang sering terjadi di kalangan kita ya banyak yang entah itu memang tidak tahu atau memang tidak menghiraukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru lan ngebanteraken suara fi maudhi'ihi ing dalem panggonane iya jahr. Wa huwa lan utawi iya maudhu' as-subahu iku salat subuh. Wa awwalatal maghribi lan awal rong rakaat salat maghrib. Wal isya'i lan salat isya. Wal jum'atu lan salat jum'ah. Wal idani lan salat lebaran loro. Tuh. Jadi yang namanya salat itu kan ada rukun, ada sunnah. Rukun itu kan terbagi tiga. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Apa yang dinamakan rukun qalbi? Rukun qalbi itu adalah niat. Jadi, dan yang kedua rukun qauli. Rukun qauli mana? Di antaranya yang pertama yaitu takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu termasuknya rukun qauli. Dan seperti baca Fatihah itu termasuk rukun qauli. Baca tahiyat akhir itu rukun qauli. Baca sholawat Nabi pada tahiyat akhir itu rukun qauli. Terus membaca salam yang pertama itu termasuk rukun qauli. Dan ada juga rukun fi'li. Mana rukun fi'li? Rukun fi'li itu ruku', tumakninah, terus i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah. Itu termasuk rukunnya rukun fi'li ya. Nah, sunnah juga terbagi dua, Mat. Nik ya, jadi sunnah juga terbagi dua. Ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sebuah sunnah yang mana ketika seseorang meninggalkan sunnah tersebut, maka disunnahkan untuk mengganti ataupun menambal dengan sujud sahwi. Mana yang dinamakan sunnah ab'ad? Salah satunya seperti doa kunut atau baca tasyahud awal atau tahiyat awal, itu termasuk sunnah ab'ad. Ketika seseorang meninggalkan doa kunut, maka disunahkan ditambal dengan sujud sahwi. Itu menurut madhab Syafi'i bahwa doa kunut itu termasuknya sunnah ab'ad. Nah, yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu ada 15. Nah, di sini wal jahru fi maudhi'ihi. Termasuk sunnah hayat juga mengeraskan suara pada tempatnya. Nah, awas nih. Jadi mengeraskan suara pada tempatnya. Artinya tempat di situ waktu-waktu sholat tersebut. Artinya ketika sholat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara ya dikeraskan. Namun yang sering terjadi di kalangan kita ya banyak yang entah itu memang tidak tahu atau memang tidak menghiraukan, sehingga yang namanya sunnah mengeraskan suara ini banyak yang kita tinggalkan ketika sholat sendirian. Sedangkan yang dinamakan sunnah hayat untuk mengeraskan suara itu bukan berlaku hanya saat berjamaah saja, Mat. Jadi meskipun sholat sendirian, jika memang tempatnya tempat mengeraskan suara, artinya tempat jahr, maka disunahkan mengeraskan suara jahr meskipun sholat sendirian.
Ya dari mulai Bismillah, Fatihah kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu disunahkan. Terus baca surat itu sama disunahkan mengeraskan suara. Ya nggak perlu keras-keras seperti berjamaah, Mat. Artinya yang penting masuk dalam kategori jahar lah. Yang termasuk kategori jahar itu ketika kita berhadapan dengan seseorang, lalu kita mengucapkan ataupun membaca sesuatu, orang tersebut bisa mendengar. Itu yang dinamakan jahar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu termasuk jahar. Ya, itu jahar. Jadi nggak perlu kencang-kencang kayak semacam kayak imam di Masjidil Haram itu, Mat.